Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam. Kita masuk episode 970. Saya didampingi oleh Pendeta Gren. Mari kita mulai. Baik, pertanyaan pertama Pak datang dari seorang pria usia 34 tahun, Ya. sudah menikah, memiliki 3 anak di daerah Nusa Tenggara Timur. Shalom Pak Pendeta Erastus dan tim Abam, saya ingin berbagi dengan Pak Pendeta serta tim Abam. Suatu kali saya pernah sharing khotbah-khotbah Bapak di grup WhatsApp Persekutuan Doa. Dan ada ibu pendeta berkata lewat chat WhatsApp, "Jangan percaya Pendeta Erastus sebab ia sesat." Akan tetapi lewat perkataan chat ibu ini, saya merasa tertantang untuk terus mendengarkan khotbah-khotbah Bapak. Dan jujur, khotbah-khotbah Bapak sangat membuat saya terberkati. Dan saya menemukan Injil yang murni dari khotbah-khotbah Bapak. Sampai-sampai, saya malas dan tidak bergairah untuk mendengarkan pengajaran pendeta-pendeta lain. Selain Bapak rohaniku dan hati nuraniku ingin selalu mendengarkan khotbah-khotbah Bapak. Dan pernah suatu waktu ketika saya habis saat teduh di kamar sendirian, dan dalam doa saya meminta Tuhan untuk menunjukkan pengkhotbah yang benar-benar menyampaikan Injil yang murni, tiba-tiba ada suara yang berbicara di hati saya dan berkata, "Dengarkan Pendeta Erastus, sebab ia hamba yang kuurapi." Oh iya Pak, teruslah melayani, karena orang benar harus masuk lewat lubang jarum. Dan banyak orang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Salam sejahtera dari saya, terima kasih, Tuhan memberkati. Usia 34 tahun di NTT, 3 anak. Itu Ibu Pendeta bilang saya sesat juga pasti nggak ada dasarnya. Ya. Apa dasarnya sesat? Memang kuasa kegelapan itu berusaha untuk menghalangi gerakan yang benar. Menakutkan ya, sebab kita ini punya gerakan kan. Gerakan hidup suci, langit baru, bumi baru, dan hidup bertanggung jawab. Sekarang ditambah lagi dengan doa dan puasa terus. Saya ingat dengan kesaksian seorang ibu 3 minggu yang lalu yang datang ke gereja. Seorang yang tidak jelas agamanya, tapi bergaul dengan kuasa gelap. Sampai dia juga stres hidupnya. Suatu kali dia melihat khotbah saya di YouTube. Ini siapa sih gitu? Dia nggak tahu. Lalu malam hari itu ada suara Erastus Sabdono. Dia cari itu. Akhirnya dia sampai datang kemari dari kota lain. Dari kota lain sampai dia khusus datang menjumpai di sini. Kita doakan dan pelepasan. Pelepasan dari kuasa gelap. Saya percaya Bapak ini juga mendengar suara dari Tuhan. Saya tidak sedang membela diri atau menebar pesona. Memang kita mengajarkan kebenaran dan membawa orang benar-benar ke surga. Ya, oke, saya kira cukup. Ya. Teruskan. Baik, selanjutnya seorang perempuan usia 67 tahun, single. Oke, sebelum lanjutkan, untuk pria ini tadi, saya sarankan tunjukkan buah hidupmu dengan mendengarkan khotbah saya. Ya. Tunjukkan buah hidupmu. Oke, teruskan. Ya. Seorang perempuan 67 tahun, single di Sumatera Selatan. Shalom Pak Pendeta Erastus Sabdono. Saya ingin bertanya Pak Pendeta Erastus Sabdono. Apakah ada gereja GSKI di Palembang? Kalau misalnya ada, kira-kira ada tidak Bapak ke Palembang? Saya ingin minta didoakan. Dan kalau boleh Pak, saya ingin minta sebuah buku logos dan yang lainnya. Saya sudah sering ikut doa pagi dan kalau boleh minta didoakan, karena sering sakit kepala beberapa bulan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Buku tolong dikirim. Nanti kalau ke Palembang tolong diberitahu. Tapi ini kita angkat tangan dulu dalam nama Yesus. Ibu ini Tuhan sembuhkan. Saya pelayan Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa, saya mencabut sakit kepala dari ibu ini. Dalam nama Yesus Kristus, sembuh oleh kuasa Tuhan. Amin. Amin. Oke, teruskan. Ya. Selanjutnya Pak, dari seorang pria, Pastor 51 tahun. Itu pastor ya? PS. Sepertinya iya ya. Oke, Sepertinya terus? iya. Menikah dengan 2 anak di daerah Pontianak, seorang jemaat GBI Mutiara. Oh, jemaat. Oh betul, gembala gereja beliau. Oh, gembala ya. Oke, terus? Saya seorang gembala di gereja yang baru dirintis. Saya sangat diberkati dan diubahkan dengan semua pengajaran yang Bapak sampaikan. Setiap hari saya mendengarkannya 3 sampai dengan 4 sesi.
Dan itu saya lakukan rutin sejak tahun 2015. Dan saya diubahkan. Mohon dukungan doanya ya Pak, untuk kelanjutan sewa kontrakan gereja kami yang masih kurang sangat banyak dan jatuh tempo pada bulan April 2024 ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Dari gereja Ellen Karismatik ya. Ya. Coba nanti diperhatikan ini. Ditindaklanjuti ya. Apa yang bisa kita lakukan. Terus. Ya. Selanjutnya seorang perempuan usia 30 tahun, belum menikah, jemaat GBI Kasih Karunia, Medan. Pak, apakah saya salah kalau pindah gereja? Saya kira you harus pindah. Kalau gereja Anda ini biasanya kemakmuran. Ya. Tidak mengajarkan kebenaran yang murni. Pindah saja ke gereja. Ada beberapa GSKI di Medan. You harus bisa ikut. Ada GSKI-nya Pak Alen, Pangaribuan ya, ada GSKI Pak Yusan Silaban, ada GSKI Pak Rudi, ada GSKI-nya, ada berapa GSKI di sana? Mahasiswa kita semua. S3, bukan? Yang jadi gembala. Nah, saya lupa. Oke, saya kira cukup pindah saja. Oke, teruskan. Ya. Selanjutnya, seorang perempuan 52 tahun, single di daerah Cinere. Shalom, mau bertanya tentang kuasa gelap. Saya selalu gagal dan mudah jatuh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jatuh dalam dosa apa, kuasa gelap apa yang dimaksud? Kalau kuasa gelap yang terkait dengan okultisme, ya kami lepaskan. Kalau terkait dengan karakter, walaupun ini terhubung juga, harus belajar menyangkal diri. Ya, jangan dikit-dikit dalam nama Yesus saya usir. Kalau itu karakter, harus membaca Alkitab, harus berdoa dan berani menyangkal diri. Itu karakter. Kegagalan kamu apa? Dan perhatikan saat-saat mana kamu jatuh dalam dosa. Harus berusaha, berjuang keluar dari kubangan dosa itu. Harus kita punya niat. Nah kalau itu menyangkut okultisme ya harus kami lepaskan. Cukup jelas ya? Cukup jelas. Jadi jangan karakter selalu kita kaitkan dengan pelepasan. Karena pelepasan tidak membuat karakter berubah. Walaupun ada dampaknya. Pasti. Kalau dia punya roh jinah, kita lepaskan, dorongan seksnya tidak akan seperti pada waktu belum dilepaskan. Pasti akan lebih lemah. Tetapi penyangkalan diri harus tetap dilakukan. Ya orangnya maunya marah terus, kalau marah mau pukul, ada kuasa gelapnya, kita lepaskan. Tapi bukan total dia sembuh. Dia harus menyangkal diri lewat peristiwa-peristiwa hidup setiap hari. Oke, teruskan. Selanjutnya, seorang perempuan usia 35 tahun menikah dengan 2 anak di jemaat Tebes Kobelete, Soe, NTT. Ya. Shalom Bapak Pendeta. Saya dengan suami menikah 4 tahun yang lalu. Dan puji Tuhan kami dikaruniai 2 anak perempuan usia 10 tahun dan 7 tahun. Kami sudah punya anak baru mengurus pernikahan. Singkat cerita kami tinggal sangat dekat dengan mertua dan ipar. Jadi setiap kali suami saya dipengaruhi oleh mertua perempuan dan ipar karena sikap saya. Selama 4 tahun kami berdekatan. Kami tidak akur. Dan saya sudah dipukul dan dihajar sebanyak 3 kali. Babak belur muka saya Bapak Pendeta. Tapi saya memilih untuk tidak memberitahu keluarga saya. Saya tetap diam. Mohon dukungan doa biar saya tetap kuat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Suamimu tidak akan lepas dari disiplin Tuhan. Dia tidak boleh pukul istri begini, tidak boleh. Ini bukan hanya melanggar firman Tuhan, tapi juga melanggar hukum. Alkitab mengatakan harus mengasihi istri seperti tubuhnya sendiri. Orang seperti ini cari masalah. Dia akan pasti dihajar Tuhan. Tapi kamu diam dulu, keluargamu akan tahu cepat atau lambat. Kamu diam tapi cepat atau lambat akan tahu. Nah, 2 anakmu juga suatu kali pasti cerita kepada mama, papa kamu, kalau kamu masih punya papa, cerita kepada om tantenya, pasti mereka dengar tapi mungkin mereka diam. Nah,
nasihat saya kepada kamu, doa pagi bersama saya, karena itu akan memberi kekuatan. Benar, nyata kekuatan itu. Ikuti Truth ID, supaya terbangun cara berpikir rohanimu yang baik, dan kau sanggup melewati keadaan yang sulit ini. Ya, Tuhan memberkati. Ya. Selanjutnya, seorang perempuan 47 tahun menikah dengan 3 anak di Jakarta Timur. Shalom, saya dan suami ikut pengajaran Bapak Erastus di Rehoboth Ministry di Gading Kirana, sampai sekarang di Rehoboth Church di Mall Arta Gading. Kami sudah pernah mendaftar jadi anggota gereja Rehoboth, tapi tidak tahu sudah terdaftar atau belum. Bapak sudah... Sebentar, Oh ya. nanti udah dihubungi ya? Sudah, Pak. Kita follow up. Oke, terus. Bapak, sudah 4 bulan ini suami saya tidak bekerja karena perusahaannya tutup. Suami saya mendapatkan pesangon sekedarnya saja, menurut kekuatan perusahaan tersebut. Karena aset-aset perusahaan dijual untuk memberi pesangon karyawannya, termasuk suami saya. Uang pesangon ada yang sebagian buat bayar hutang-hutang kami puluhan juta. Dan sisanya buat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Suami saya sudah berusaha mencari pekerjaan, sudah banyak CV yang dia masukkan ke beberapa perusahaan, sampai daftar ikut taksi online yang setor harian pun ditolak. Aduh Gusti, Bapak Pendeta, rasanya jalan semua buntu. Rasanya saya yang putus asa dengan kondisi ekonomi rumah tangga kami. Anak kami 3 orang sekolah di swasta semua. Saya juga berdagang ST dan makanan kecil-kecilan di rumah. Tetapi di lingkungan tempat tinggal saya, pangsa pasarnya tidak bagus. Bapak Pendeta, saya merasa Tuhan meninggalkan keluarga saya. Padahal saya juga rajin ikut komunitas doa pagi. Setiap pagi saya juga berdoa pribadi setengah jam. Tetapi sepertinya belum ada jawaban dari Tuhan. Rasanya saya putus asa dan terbersit untuk mengakhiri hidup. Tapi saya takut Tuhan dan takut masuk neraka. Dan juga masih ingat anak-anak. Bapak Pendeta, tolong bantu saya dengan doa. Agar saya lebih kuat lagi dan lebih sabar dengan pencobaan yang berat ini. Setiap hari saya takut kalau kami tidak dapat membayar sekolah anak-anak kami. Rumah kami juga masih mengontrak. Sekali lagi tolong bantu keluarga dengan doa. Saya dan suami juga murid Bapak Pendeta yang paling setia. Dari kami belum mempunyai anak sampai kami sudah tua. Tetapi Bapak Pendeta tidak mengenal kami. Matur nuwun Bapak Pendeta, sehat selalu buat Bapak Pendeta dan keluarga. Tuhan berkati selalu. Tuhan itu punya jalan-jalan yang sulit kita pahami. Kalau suamimu baik-baik, mungkin kamu sudah cerai. Keadaan ekonominya. Kalau keadaan ekonomi baik-baik, mungkin kamu sudah cerai, suamimu jatuh dalam dosa dan lain-lain. Atau kamunya yang tidak benar. Jadi kondisi ini pasti persiapan menuju kekekalan. Kalau kamu lihat orang non-Kristen, mereka pun punya persoalan yang tidak kalah beratnya dengan kamu. Mungkin bahkan lebih berat. Suami masuk penjara, betul nggak? Anak beberapa, aduh, berat. Tapi bisa dilewati. Kamu juga pasti bisa melewati. Tapi karena kamu jemaat Rehoboth, nanti konselor akan membimbing kamu, memberi penguatan. Ya, karena kamu jemaat Rehoboth, kamu terdaftar di Rehoboth, kamu akan dilayani oleh konselor-konselor kami. Tidak mungkin kamu tidak bisa melewati, pasti bisa. Ya, pencobaan yang kamu alami tidak melampaui kekuatan kamu. Oke? Harus kuat ya. Jangan cengeng ya, jangan melo-melo ya, jangan memanjakan perasaan. Kalau kamu sudah mendengar firman Tuhan sejak belum menikah, mestinya kamu tidak nulis begini. Ada yang salah dalam hidup kamu. Rasanya saya mau mengakhiri hidup. Itu kalimat orang yang tidak ikut saya sekian lama. Cara kamu mengikut saya salah. Kamu tidak sungguh-sungguh. Baru sekarang aja sungguh-sungguh. Nah sekarang ini baru kamu sungguh-sungguh. Tapi kamu tidak cukup kuat menghadapi badai yang begitu besar. Oke? Sekarang kamu harus kuat ya. Ikuti dengan tekun firman Tuhan dan doa. Ikuti. Kamu akan ditolong Tuhan. Amin. Teruskan. Selanjutnya, seorang perempuan 46 tahun sudah menikah, punya 1 anak, jemaat GBKP Kampar, Riau. Oke. Shalom Bapak Gembalaku dan tim Abam. Saya mengikuti pelayanan Bapak dari tahun 1998, dari masih di Perdatam, lanjut pemuda di Kebun Jeruk, dan Duta Merlin.
Wow. Saya pindah ke Riau tahun 2008. Menikah dan langsung tinggal di Riau karena menemani mama yang sudah sendiri. Di sini saya gereja kesukuan. Dan gereja yang lain pun di sini tidak jauh dari berkat jasmani, haus, dan hampa rasanya. Dia rasanya hampa. Rasanya Ya, hampa. terus Puji Tuhan sudah ketemu kanal Truth ID dan saya mulai lagi dikuatkan dan dibangun kerohanian saya. Hanya suami suka bilang, jangan mendewakan pengajaran manusia, cari pengalaman dengan Tuhan. Dan saya hanya diam saja. Karena saya sudah merasakan pengajaran Bapak benar-benar murni. Setiap saya mendengar khotbah dari Truth ID, dia pergi, tetapi tidak melarang saya juga. Saya selalu setia doa pagi, dengar khotbah dan lagu-lagu Pak Eras. Tapi itulah lingkungan rumah dan gereja tidak mendukung saya. Puji Tuhan selalu dikuatkan dari Truth ID. Terima kasih buat pelayanan Bapak, semakin menjadi berkat buat banyak jiwa-jiwa ya Pak. Oh iya Pak, kalau ada grup Abam, apakah bisa saya ikut bergabung? oke. Saya ikut juga grup Home. Tetapi saya rindu punya teman sharing dan saling menguatkan. Maaf atas perkataan yang kurang berkenan, Pak. Dukung doa, Pak, biar suami juga memiliki kerinduan yang mendalam dan sama-sama kami fokus ke langit baru, bumi baru. Salam dari anak Bapak. Oke. Terima kasih. Kamu buktikan kepada suamimu bahwa dengan mendengarkan Truth ID, ikut saya, hidup kamu istimewa, hidup kamu excellent, hidup kamu unggul. Dan itu akan membuat suamimu nanti akan terselamatkan. Saya khawatir suamimu tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kalau sungguh-sungguh, dia akan tahu roh apa yang ada pada kami. Tapi sekarang kamulah yang mewakili suara kebenaran. Jadi suara kebenaran firman yang kami beritakan benar-benar menjadi manusia. Terperagakan maksudnya, hidup di dalam dirimu. Dan itu yang menjadi kesaksian. Ingat firman Tuhan bahwa suami yang tidak takut akan Allah diselamatkan oleh perbuatan istri. Ya, kelakuan istri. Teruskan. Amin. Baik. Selanjutnya, seorang perempuan 50 tahun sudah menikah, memiliki 3 anak, jemaat sebuah gereja Protestan di Kalimantan Tengah. Shalom Pak, terima kasih sudah 2 kali pertanyaan saya dijawab oleh tim Abam. Sangat diberkati bergabung di sini karena selalu ada yang baru kami dapatkan setiap hari. Pak Pendeta, anak saya kuliah di Malang. Akhir-akhir ini sering sakit kepala, yang berbeda dengan sakit kepala biasa. Kadang muter-muter, katanya sampai sulit bangun. Terasa disedot. Kadang juga kalau mau berdiri melayang-layang. Pernah saat jalan ke kampus hampir jatuh, untung segera bersandar dan duduk. Waktu SD pernah 2 kali pingsan, SMP juga 2 kali. Tapi setelah SMA tidak lagi dirasakan. Kalau sakit, paling seperti sakit kepala biasa. Nah setelah kuliah, ini baru tahun kedua, dia sudah 3 kali kambuh. Selalu berobat tapi ke dokter umum di Malang. Katanya asam lambungnya yang memicu sakit kepala. Anaknya memang termasuk yang disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas. Jadi kadang lupa jaga pola makan dan sering kurang tidur karena harus mengerjakan tugas-tugas. Mohon saran, siapa tahu ada bagian kedokteran di tim Abam atau di sekolah binaan Bapak. Bagaimana caranya agar sakit kepala bisa diobati? Mohon didoakan ya Pak saat membaca permohonan saya ini. Anak saya jauh, jadi saya sedih Pak. Dia sendirian di Malang. Oke. Terima kasih Tuhan memberkati. Kamu tolong ini nomor teleponnya dikasih dokter sahabat saya yang kemarin makan bersama. Untuk dilayani ibu itu. Oke Bu, kami punya sahabat pecinta suara kebenaran, seorang dokter, suami istri dokter. Yang satu malah dokter spesialis bedah jantung. Dan dia memang mencintai Tuhan. Ya, tolong dihubungi dulu ibu ini bahwa kami akan menyerahkan anaknya ke dokter ini untuk dibimbing. Puji Tuhan kita punya channel untuk bisa menolong. Harus dikerjakan hari ini. Oke, terus. Ya. Selanjutnya, dari seorang pria usia 29 tahun, single. Shalom untuk tim Abam. Terima kasih pertanyaan saya sudah direspons dan terima kasih untuk Pak Eras yang sudah menjawab. Dan saya sudah dihubungi oleh Pendeta Yehuda dan Pendeta Joni. Terima kasih banyak Pak. Saya tetap akan menyampaikan dan mengajarkan kepada banyak orang untuk menjadi sempurna seperti Bapak dan serupa dengan Kristus. Terima kasih sekali lagi. Nanti jika ada kursus elektronik atau kursus online tentang pelayanan kuasa,
Mohon saya diinfokan ya Pak Eras. Oh iya Pak, saya merasakan kalau puasa itu dapat membuat kepekaan akan Roh Kudus makin tajam. Apalagi saya di tempat kerja ada jam istirahat 2 jam yang dipakai untuk istirahat makan. Sekarang saya pakai untuk mencari Tuhan. Itu seperti masuk dimensi yang berbeda. Saya sangat diberkati dengan doa puasa, Pak. Wah, keren kamu. Usia 29 tahun, kamu calon hamba Tuhan yang luar biasa nanti. Ya, sekarang kamu melewati beberapa rintangan, yaitu kedaginganmu, karaktermu diluruskan. Lewat doa akan berubah. Selamat berjuang sayang. Sampai ketemu nanti kita kalau ada waktu. Tempatnya nggak tahu di mana ya. Ya, tidak ditulis. Oke, teruskan. Ya. Selanjutnya, seorang perempuan 19 tahun, mahasiswa, jemaat GKS yang beribadah di GSKI Stak Kupang di Sumba. Shalom, saya adalah anak keempat dari 5 bersaudara dan dalam keluarga saya banyak masalah. Ayah saya seorang penjudi, ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga dan banyak hutang. Kakak pertama saya pemabuk, judi, dan pembunuh. Kakak kedua sekarang dia bekerja dan menikah lagi. Kakak ketiga hamil di luar nikah dan batal kuliah. Aduh. Kemudian adik saya umur 12 tahun, pencuri, pemabuk, dan judi. Wah. Dan saya tidak menerima semuanya itu. Bahkan saya berpikir, kenapa saya dilahirkan di keluarga yang seperti itu? Tapi saya ingin sekali keluarga saya diselamatkan dan berubah. Saya sangat menyayangi mereka. Saya ingin sekali membahagiakan mereka. Dan saya ingin sekali di Stak Kupang saya benar-benar diubahkan. Bagaimana saya bisa menerima keluarga saya? Apakah keluarga saya bisa berubah? Bagaimana saya bisa fokus ketika ibadah? Terkadang saya fokus dan tidak fokus. Bagaimana supaya saya tidak mengingat masa lalu saya yang terjadi dalam keluarga saya? Saya ingin sekali bahagiakan mereka, walaupun semua saudara saya sudah membuat mereka menyesal. Kamu akan menjadi berkat bagi keluarga kamu. Kenapa kamu dilahirkan dalam keluarga seperti ini? Ada maksud rencana Tuhan di dalamnya. Ya, jadi Tuhan taruh kamu di situ agar kamu jadi berkat dan menyelamatkan mereka. Nah, ini sudah kuliah kali ya. Sepertinya mahasiswa kan. Iya. Kalau coba nanti dihubungi Pak Joni Kilapong untuk memberi perhatian khusus ke anak ini. Ini akut nih. Ini masalahnya akut. Harus diperhatikan khusus. Kamu akan diperhatikan khusus, nak. Saya tidak akan memberi nasihat panjang lebar di sini. Saya hanya mau beritahu kamu ada di tempat yang tepat kalau kamu ada di lingkungan Pak Joni Kilapong. Ya, kamu akan dibimbing. Kami akan membimbing. Stak Kupang adalah bagian dari kami di Jakarta, STT Ekumeni. Kamu harus berhasil. Kamu pasti akan jadi berkat untuk keluarga kamu. Oke, Tuhan berkati. Ya. Selanjutnya dari seorang pria usia 34 tahun, single berdomisili di Malaysia. Terima kasih jawaban Bapak di episode 919. Shalom Pak Eras dan tim Abam, saya mau bertanya. Kenapa ya Pak dalam hati saya selalu ada suara yang muncul, seakan-akan suara itu mendorong saya untuk merasa mau marah, kesal, benci, dan tidak rela disakiti orang, lalu ingin membalas. Kadang-kadang saya dibelenggu dengan suara itu. Bahkan menjadi tekanan bagi saya sehingga membuat saya tidak fokus kepada Tuhan. Dalam situasi ini, apa yang harus saya lakukan ya Pak? Supaya saya tetap menyenangkan Tuhan. Saya kira pasti kamu kurang berdoa. Kalau kau punya jam doa 1 jam setiap hari, kamu bisa menyembuhkan batinmu. Ya, pasti ada pemicu. Keadaan kamu yang tidak memuaskan, situasi pekerjaan dan lain-lain, pasti ada pemicu. Tapi kamu duduk diam di kaki Tuhan, Tuhan akan mengobati, merawat sakit. Oke, teruskan. Oh iya Pak, menjadi hidup suci itu benar betul-betul berat dan sulit. Amin. Kalau kamu bilang ini berarti kamu memang ada di track yang benar dan bergumul. Terus. Saya mengalaminya Pak, dan sekarang saya sedang belajar bagaimana menyenangkan Tuhan. Amin. Saya tidak berhenti belajar dan mau terus belajar Pak, walaupun berat dan sulit. Amin. Pak, bagi saya Bapaklah satu-satunya pendeta yang menurut saya sudah mencapai kesucian, serius mengubah orang, dan membawa ke surga. Walaupun saya hanya mendengar Pak Eras berkhotbah di YouTube, saya melihat keberadaan Bapak benar-benar berkeadaan sebagai anak Allah Bapak di surga, Elohim Yahweh. Itu saja Pak, semangat terus dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati Pak Eras dan seluruh tim GSKI. Haleluya, amin.
Oke, dia masih single ya, pria ya. Di Malaysia. Saya senang membaca tulisan kamu. Kamu harus lipat gandakan doa kamu. Sebab kalau tidak, nanti kamu akan dikuasai oleh emosi dan temperamenmu yang keras atau panas. Kamu dalam kondisi yang termasuk krisis sebenarnya. Termasuk kritis. Kalau sampai itu meledak di momentum yang salah, kamu bisa kena berantem dengan orang, kamu bisa membunuh atau dibunuh orang, rugi. Jadi kamu harus teduhkan jiwamu, dan keteduhan itu bisa kamu alami lewat doa pagi bersama saya, tur.id, dan doa pribadi. Coba nanti kamu lihat, pasti kamu berubah. Jangan lupa selalu mendengar firman, supaya sirkuit berpikirmu, sistem berpikirmu, cara berpikirmu diubah. Karena ini berkaitan dengan hati. Oke, teruskan. Baik. Selanjutnya dari seorang perempuan usia 40 tahun sudah menikah di Cikarang. Ya. Shalom Bapak Erastus bersama tim Abam. Sebelumnya saya sangat berterima kasih Pak bisa mendengarkan jawaban-jawaban Bapak tentang berbagai macam masalah atau pergumulan orang-orang yang bertanya di Abam. Tanpa saya bertanya pun seperti mendapatkan jawaban dalam hati saya atau dalam diri saya lewat pertanyaan-pertanyaan atau jawaban atau masukan dari Pak Eras. Saya pendengar setia Abam, Pak. Tiap hari kadang seharian sambil bekerja tidak bosan mendengar channel ini dan mendengarkan Truth ID. Dulu kalau saya ada masalah saya suka panik, khususnya dalam hal keuangan atau ekonomi. Sekarang saya lebih tenang menghadapi masalah karena 4 bulan terakhir ini setiap hari selalu mendengarkan masukan-masukan yang sangat positif dari Bapak. Terima kasih Pak, lewat Abam bisa mengubah pribadi saya pelan-pelan. Saya punya pertanyaan Pak. Saya seorang ibu dari 3 anak. Yang pertama berusia 10 tahun, yang kedua berusia 5 tahun, dan yang terakhir berusia 2 tahun. Bagaimana caranya biar bisa menguasai diri dalam hal emosi? Karena saya dari gadis tidak suka mendengar suara tangisan anak-anak yang sering merengek tidak jelas. Saya langsung stres Pak, dan emosi saya langsung naik Pak. Ya. Kalau anakmu masih bisa nangis, kamu bersyukur. Kalau sampai anakmu sudah tidak bisa menangis, kau baru menangis. Ngerti maksudnya? Jadi anak menangis itu biasa. Jangan kamu hidup di masa lalu dengan prinsip, saya tidak bisa mendengar orang nangis. Harus dipisahin. Harus. Oke, teruskan. Di rumah saya kurang menguasai diri dalam hal emosi, menghadapi anak yang suka merengek tidak jelas apa maunya. Kalau kamu gampang meledak marah, anakmu nanti jadi rusak. Itu pendidikan yang keliru. Dengan keteduhan, kamu bisa membuat anakmu jadi keteduh. Terus. Kasih saya nasihat Pak agar saya bisa merubah diri saya, biar tidak mudah marah atau membentak anak kalau lagi susah diatur. Ya, karena karaktermu memang belum matang. Jadi yang kamu lakukan sekarang, ikut doa pagi pasti, mendengarkan firman Tuhan lewat truth.id pasti. Lalu kamu harus keras terhadap dirimu sendiri. Keras. Kamu harus katakan, saya harus berubah. Saya tidak boleh marah sembarangan. Marah boleh. Marah yang kudus. Jangan marah sembarangan sampai anak luka. Kalau sudah luka, sulit diobati nanti. Oke. Itu penyakit saya Pak yang saya sulit ubah. Puji Tuhan kamu sadar itu penyakit. Banyak orang Pak suka marah tapi nggak sadar penyakit. Tidak menyadari itu. Terus. Ketika saya marah sama anak, saya mudah menyesal. Bahkan saya peluk anak dan selalu minta maaf sesudah marah. Nggak usah minta maaf. Kalau anak salah bener-bener ya udah marah. Tapi nggak usah minta maaf. Nanti kamu bisa kurang dihormati sama anak. Oke, terus. Tapi besoknya berulah lagi, saya mudah marah Pak. Tolong nasihatnya supaya saya bisa lepas dari emosi saya dalam menghadapi anak-anak saya. Terima kasih sebelumnya, Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak dan pelayanan Bapak bersama tim Abam. Saya Amin. khawatir nanti ya suamimu juga jadi tidak benar gara-gara kamu suka marah ini. Suamimu tidak nyaman, nanti dia akan cari kenyamanan ke orang lain. Ini kamu salah. Jadi menurut saya ikut doa pagi jam 5 di Truth ID pasti doa pribadi itu akan membuat jiwamu teduh dan mendengarkan firman. Kamu harus keras terhadap diri sendiri. Kapan-kapan momentum marah itu muncul, kamu harus hati-hati di momentum itu. Jangan bikin salah. Ya, ini episode 970 ya. Ya, 970. Kita akhiri sampai di sini. Sampai bertemu di episode 970
771. Sampai jumpa, Tuhan berkati.